dari kitab Nasaid Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini disebutkan qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menyampaikan kepada kita, inna lillahi fil ardi aniyatun, sesungguhnya Allah mempunyai fil ardi, di muka bumi ini, aniyatun, bejana atau tempat. Ala wahyal galab, tidakkah kalian ketahui tempatnya Allah itu adalah hati. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yasani ardi wala samai walakin yasani qalbu abdi al-mu'min. Langit dan bumi tidak bisa menampung aku, tidak bisa cukup untuk memuat aku, tapi yang bisa memuat aku adalah hati hambaku yang beriman. Yang dikatakan hati orang yang beriman, hati itu adalah merupakan bejana atau tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa khairuha, maka hati yang terbaik atau wadah yang terbaik sebagai tempat, menjadi wadah yang terbaik sebagai tempatnya Allah, yaitu adalah hati. Dan hati yang baik, yang terbaik, asfaha, adalah hati yang paling bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada pikiran-pikiran jelek kepada orang lain. Itulah hati yang paling baik, asfaha. Yang kedua, hati yang paling dicintai mempunyai sifat aslabaha, hati yang paling keras, kokoh atau teguh. Wa arakuha, dan sifat ketiga, hati yang paling dicintai oleh Allah dan hati yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang paling lembut. Jadi dikatakan di sini mempunyai tiga sifat hati yang paling baik di mata Allah, dan hati itu merupakan tempatnya Allah, yaitu apabila mempunyai tiga sifat. Yang pertama adalah yang paling bersih sifatnya, yang kedua mempunyai sifat yang paling keras atau kokoh atau teguh, dan yang ketiga paling lembut. Summa fassara dalika, kemudian Sayyidina Ali menafsirkan hal tersebut. Faqala, lalu Sayyidina Ali menyampaikan, asfaha fil yakin, yang paling bersih dalam keyakinannya, tidak bercampur dengan keyakinan yang lain. Yakinnya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, tunduk dan taatnya hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud orang yang paling bersih keyakinannya. Adapun yang kedua, aslabuha fiddin, paling keras, paling teguh, paling kokoh dalam kepeduliannya terhadap agama, paling tinggi. Kalau sudah untuk agama, tidak akan bergoyah sama sekali, walaupun harus mempertaruhkan harta dan nyawanya. Itu sebagai bukti dia adalah hati orang yang beriman, sebagai bukti hati itu adalah hati yang bisa memuat Allah, yang Allah bisa berada di situ. Karena memang disebutkan dalam beberapa penjelasan, yang bisa memuat Allah hanyalah hati orang yang beriman, yaitu hati yang paling kokoh dan yang paling keras, paling teguh mempertahankan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan penawaran untuk orang yang beriman. Apa yang ditawar oleh Allah? Yang dijual oleh Allah, Allah sebagai penjual, yang dijual adalah surga. Yang ditawarkan kepada siapa? Kepada kita orang yang beriman. Apa harganya surga yang ditawarkan oleh Allah kepada kita? Yaitu apabila kita menyerahkan harta dan jiwa kita untuk agama. Ini menunjukkan
hati yang bisa ditempati oleh Allah. Yang kedua, mempunyai sifat yang paling teguh, paling kokoh dan paling keras dalam mempertahankan kebenaran. Berikutnya yang ketiga, wa araquha 'alal mu'minin. Hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang merupakan tempatnya Allah, mempunyai sifat yang ketiga, yaitu araquha 'alal mu'minin. Hati yang paling lembut terhadap umat Islam. Hati yang tersentuh dan peduli terhadap urusan-urusan yang bertalian dengan umat Islam. Hati yang mempunyai kepedulian terhadap penderitaan umat Islam. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa penjelasannya, yang diantaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna." Orang yang tidak perhatian dengan urusan saudaranya, orang yang beriman, atau bi amril muslim, orang Islam, tidak peduli dengan saudaranya, tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli kepada orang tuanya, tidak peduli kepada anak istrinya, berarti kata Rasul bukan orang yang beriman. Ini ciri hati yang merupakan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Di tiga sifat ini, apabila ada hati yang mempunyai tiga sifat ini, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan singgah. Yaitu, saya ulang kembali, paling bersih keyakinannya, paling kokoh dan teguh dalam agamanya, dan paling lemah lembut terhadap orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'hu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad. Siapakah? Para sahabat dan pewaris mereka, generasi setelah mereka, yaitu asyidda walal kufar, ai aslabuha fid din alal kufar, paling teguh, paling keras, paling kokoh menghadapi orang kafir dalam mempertahankan agama, tapi ruhama ubainahum, belas kasih terhadap sesama, sayang terhadap sesama. Bukan nanti sesama umat Islamnya kereng, ya, seakan-akan tidak punya lawan lagi, paling betul-betul benci kepada saudara yang beriman. Ini berarti hati ini bukan hatinya orang yang beriman. Hati ini berarti tidak pernah Allah singgah di situ. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, pasti yang di langit akan menyayangi kamu. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan imannya diterima oleh Allah, orang yang beramal, di samping beriman dan beramal, iman dan amalnya diterima oleh Allah, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka isi hatinya itu adalah kasih sayang. Sayang kepada dirinya, sayang kepada kedua orang tuanya, sayang kepada anak istrinya, sayang kepada tetangganya, sayang kepada sesama orang yang beriman. Ini ciri orang yang imannya diterima oleh Allah. Ini ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah. Ini ciri orang yang beriman kepada Allah, yang dimaksud hatinya sebagai tempat bersemayamnya Allah di situ. Hatinya bisa menerima Allah Subhanahu wa taala di situ. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sesuai dengan apa yang kita baca. Berikutnya, qultu, kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, saya berkata, wal yaqinu ibaratun an tamakkunil iman minal qalbi. Yakin adalah ibaratnya sebuah iman yang mengakar di dalam hati. Jadi ini menunjukkan kalau hati mempunyai tiga sifat: bersih dalam keyakinan, teguh dalam mempertahankan agama,
sangat sayang kepada yang beriman, ini ciri hati tersebut adalah ciri menunjukkan keimanan sudah mengakar di hatinya. Wastilaihi alaih, iman sudah berkuasa di hatinya. Kenapa? Wa huwa tuma'ninatu, karena berarti di hatinya telah tuma'ninah, tenang. Karena iman telah mengakar, iman telah menguasai dalam hatinya. Dan inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dan ditunjukkan bagaimana cara menghidupkan manusia. Dan Nabi Ibrahim tatkala ditanya, awalam tu'min, apa kamu tidak beriman? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, hanya untuk menenangkan yakinku, menenangkan hatiku supaya aku lebih yakin. Inilah yakin yang dikatakan wayatul iman, puncak daripada keimanan, penghabisan daripada keimanan. Inilah iman yang dikatakan al-yakin wal imanu kulluh. Yakin itu adalah iman secara keseluruhan, dan tidak ada yang turun dari langit lebih mulia daripada yakin. Wa kafa bil yaqini ghinan, cukup bagi orang yang beriman kalau dia diberikan sesuatu, keyakinan cukup sebagai kekayaan yang paling berharga bagi dirinya. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, salullaha al-yaqina wal afiyah fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yaqin afdhala minal afiyah. Kalau kamu minta kepada Allah dalam kehidupan ini, mintalah al-afiyah. Al-afiyah itu sehat yang sempurna, badannya sehat, usahanya sehat, keluarganya sehat, itu namanya al-afiyah. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah al-afiyah. Kenapa? Setelah keyakinan yang diberikan kepada seseorang, tidak ada yang lebih utama daripada al-afiyah. Ini yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Lahdad. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, orang itu beribadah tergantung keyakinannya. Orang itu beramal tergantung keyakinannya. Orang itu berakhlak mulia tergantung kepada keyakinannya. Tidak mungkin kita duduk di tempat ini kalau kita tidak yakin mendapatkan pahala dari Allah. Tidak mungkin kita duduk di tempat ini untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk diantaranya oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kalau kita tidak yakin bahwasanya tidak ada amal setelah sholat wajib melebihi duduknya kita pada saat ini mendengarkan ilmu. Bahkan sebagaimana ini harus saya selalu ulang, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada persembahan ibadah, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dipersembahkan oleh dia untuk Allah melebihi duduknya kita ini mendengarkan pengajian-pengajian atau penjelasan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada amal yang lebih mulia daripada ini, karena ini adalah tugas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu mu'alliman, sabda Nabi, aku diutus untuk mengajar. Berarti kalau mengajar ada yang diberi pelajaran. Rasulullah diutus untuk menyampaikan Al-Quran dan menjelaskan tentang Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan, Allah juga yang menjaga. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, aku turunkan kepadamu wahai Rasulullah adzikra, ya Al-Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Tugasmu untuk menjelaskan itu, apa itu Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan majelis ilmu atau yang kita kenal dengan pengajian. Mudah-mudahan apa yang saya bahas insyaallah bisa menghantarkan kita untuk keyakinan kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghantarkan kita untuk kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, penghormatan kita kepada Rasulullah dengan memakmurkan majelis-majelisnya dan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya, yang dengan demikian kita berharap bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Bijahi tahar rasul,
jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajibil amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani